Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, jumpa lagi di channel Kebun Berkah. Kali ini Kebun Berkah akan menjelaskan atau menayangkan terkait program pemerintah tentang perhutanan sosial, atau lebih kita kenal dengan sebutan pengelolaan perhutanan sosial atau pengelolaan Hutsos. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, pagi ini atau kali ini channel Kebun Berkah hanya bisa menyampaikan terkait pengelolaan Kebun Berkah hanya sampai beberapa tahapan. Untuk mengenalnya, mudah-mudahan di lain waktu bisa kita sambung lagi. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, apa itu perhutanan sosial? Perhutanan sosial adalah suatu sistem pengelolaan hutan lestari tentunya, yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk yang pertama adalah hutan desa, yang kedua adalah hutan kemasyarakatan, yang ketiga adalah hutan tanaman rakyat, yang keempat adalah hutan adat, dan yang kelima adalah kemitraan kehutanan. Jadi pengelolaan perhutanan sosial itu bentuknya ada 5. Yang pertama adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, yang ketiga adalah hutan rakyat, keempat adalah hutan adat, dan yang kelima adalah kemitraan kehutanan. Yang tadi muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan menyeimbangkan lingkungannya, sosial budayanya, serta dinamika-dinamika yang lain. Tentunya ingin tadi melestarikan hutan atau hutan menjadi lestari. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, lalu apa yang disebut dengan hutan desa? Hutan desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani hak izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Jadi hutan desa itu pengertiannya semacam itu, yaitu hutan hutan yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, lalu apa yang disebut dengan hutan kemasyarakatan? Hutan kemasyarakatan atau lebih kita kenal dengan HKM adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi suatu kawasan hutan yang dikelola untuk memberdayakan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah hutan tanaman rakyat. Itu apa? Hutan tanaman rakyat atau lebih dikenal dengan nama HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur di dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Jadi hutan tanaman rakyat tadi adalah hutan di dalam kawasan yang dikelola oleh kelompok dengan menerapkan sistem silvikultur dengan tujuan tadi menjamin kelestarian sumber daya hutan. Itu adalah beberapa pengertian-pengertian yang tercantum
di dalam perhutanan sosial. Lalu tadi ada yang namanya kemitraan. Nah, tadi kita definisi yang kelima atau cakupan yang kelima dari pengelolaan perhutanan sosial adalah kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan-kawasan kehutanan. Jadi kemitraan kehutanan itu wujudnya adalah persetujuan kemitraan kehutanan yang merupakan persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra atau dengan masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi. Jadi sudah dibatasi terkait tadi kemitraan kehutanan. Di 5 jenis kelompok perhutanan sosial tadi juga dikenal dengan nama persetujuan-persetujuan. Nah, seperti hutan desa, maka akan dikenal sebagai persetujuan pengelolaan hutan desa. HKM juga semacam itu, persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan atau persetujuan pengelolaan HKM. Hutan tanaman rakyat juga sama, yaitu persetujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat. Di 5-5-nya tadi nanti wujudnya adalah sebuah persetujuan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini saja dulu yang kita tampilkan atau kita tayangkan, tapi sebelum itu kita lihat iklan berikut ini. BVR. Natural BVR adalah jamur entomopatogenik yang digunakan untuk mengendalikan hama, diantaranya wereng, walang sangit, dan penggerek batang. Natural BVR berbahan aktif Beauveria bassiana yang sudah memiliki sertifikat dari Komisi Pestisida Nasional. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita lanjutkan, melanjutkan tema tadi, pengertian-pengertian. Jadi tahapan-tahapan terkait dengan perhutanan sosial itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sendiri. Yang kedua adalah kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Yang ketiganya adalah perhutanan sosial pada ekosistem gambut. Terus nanti juga ada yang disebut dengan jangka benah kebun rakyat. Ada pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan. Yang selanjutnya adalah percepatan perhutanan sosial. Dan yang kelima adalah sanksi bagi yang terlibat di dalam perhutanan sosial. Jadi ada kurang lebih 7 tahapan terkait pengelolaan perhutanan sosial. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tahapan pertama yang akan kita terangkan, mudah-mudahan bisa selesai seluruhnya, yaitu terkait persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Seperti yang sudah kita terangkan di atas, bahwa pengelolaan perhutanan sosial itu terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
Untuk kemitraan kehutanan sendiri dilaksanakan pada hutan konservasi yang diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi dan kawasan hutan yang lainnya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kalau kita membahas fungsi kawasan hutan, maka kurang lebih ada beberapa fungsi kawasan hutan. Yang pertama adalah kawasan konservasi atau kawasan hutan konservasi, kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan lainnya. Atau kita juga mengenal adanya kawasan pelestarian alam, ini yang terdiri Taman Nasional yang konservasi tadi, maupun kawasan suaka alam, ini ada cagar alam, suaka marga satwa. Khusus untuk kawasan hutan lindung juga bisa diberikan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan atau kemitraan kehutanan. Dan pada hutan produksi dapat diberikan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan atau kemitraan kehutanan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk kawasan-kawasan tadi yang bisa dikelola melalui pengelolaan perhutanan sosial dituangkan di dalam peta indikatif areal perhutanan sosial atau PIAPS. PIAPS sendiri ditetapkan melalui harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten kota, lembaga swadaya masyarakat, maupun sumber peta lainnya. PIAPS atau peta indikatif areal perhutanan sosial meliputi kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial. Yang kedua adalah kawasan hutan yang sudah dibebani persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Dan yang ketiga adalah areal KHDPK, areal kawasan hutan dengan pengelolaan khusus untuk kepentingan perhutanan sosial. Jadi PIAP itu terdiri dari cadangan untuk perhutanan sosial, ada persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, ada areal KHDPK. Dan peta indikatif areal perhutanan sosial ini selalu diperbarui atau direview setiap 6 bulan sekali. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan terkait pengelolaan perhutanan sosial. Untuk tahapan-tahapan berikutnya kita mudah-mudahan bisa disambung kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Salam kebun berkah. Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe.